Jadi, suara di kepalaku itu benar-benar nyata. Jadi, sutra bulan itu benar-benar memberiku mata ilahi. Hei, bos, aku mau tanya, gimana cara beli tiket lotre jackpot? Lagi, kampungan delusional. $2 per tiket, ini, isi sendiri. Bos, kapan pengundian dan pembayarannya? Tunggu, ini hadiah utama kuartalan, pengundiannya seminggu lagi. Seminggu lagi? Jadi, bos, apakah ada jenis yang bisa diundi sekarang dan langsung dapat uang? Mau uang cepat? Rampok bank aja itu cepat? Atau kamu bisa beli lotre gosok? $10 per buah, digosok dan langsung cair, dan langsung dapat uang tunai. Ini dia. Bos, aku ambil yang ini. Nona, menyerahlah. Kamu jelas bukan orang kaya. Dengan $10, kamu bisa dapat 1 pon daging babi. Kenapa kamu buang-buang uang? Kawan, hei, bukankah kamu juga menggaruk? Jadi kenapa saya tidak boleh beli satu? Kita tidak sama, bukan? Itulah bedanya antara pro dan amatir. Lagi pula, saya menghasilkan $20.000 sebulan. Menggaruk beberapa ratus dolar saja tidak masalah bagi saya. Dan lagi, kotak yang kamu ambil itu adalah sisa stok. Seseorang sudah dapat $500 dari kotak itu, menurut probabilitas, sisanya semuanya kosong. Kenapa harus memberitahu dia semua itu? Apa yang diketahui seorang udik tentang statistik? Dia mau buang-buang uang? Biarkan saja. Saya tidak tahu apa-apa tentang probabilitas. Saya hanya pikir yang ini kelihatan bagus. Ini menarik bagiku. Kelihatan bagus? Kalau kamu bisa menang hanya dengan suka tiket, saya akan makan meja kaca ini. Dengar itu, bahkan pemain lama bilang begitu. Gores saja dan keluar, jangan buang waktuku. Lihat dirimu, pelit sekali. Sepertinya kamu tidak bisa membeli lebih dari beberapa. Saya menang, benar-benar $20.000. Nona, apa kamu tahu, apa artinya menang? Apa kamu bisa membacanya? Apa? Apa? Wah, dia benar-benar menang. Tentu saja, $20.000. Bagaimana mungkin? Tiket itu pasti kalah. Kawan, meja ini, kamu mau dikukus atau direbus? Mau kecap untuk mencelup? Ibu benar-benar pelawak. Saya hanya buta akan kehebatan ibu. Maaf, saya salah. Ya, Ibu, maaf untuk sebelumnya. Ibu benar-benar diberkahi Dewi Keberuntungan. Ibu, karena ibu sangat beruntung, bagaimana kalau ibu bantu saya pilih 2 juga? Biarkan saya mendapat sedikit keberuntungan itu. Kita bagi hasilnya 50-50. Keberuntungan itu tidak bisa bertahan selamanya. Saya pikir keberuntungan saya habis terpakai untuk tiket ini. Ayolah, ibu, jangan bilang begitu. Ibu hanya rendah hati. Meskipun ibu hanya menunjuk 1, itu sudah cukup. Saya percaya insting ibu.
Itu aneh. Mungkinkah kaligrafi ini memiliki lukisan pemandangan di bawahnya? Tadi kupon gores itu baru saja memancarkan cahaya keemasan yang samar. Aku menang 20.000 dolar. Sekarang lukisan ini begitu terang, aku hampir tidak bisa membuka mata. Pasti bernilai banyak uang. Ibu, apa yang tergantung di dinding ibu? Ibu punya mata yang jeli. Ini sesuatu yang saya dapatkan bertahun-tahun lalu melalui seorang teman, sebuah mahakarya asli oleh Maestro Alden. Ayolah, Ibu, bukankah ini yang Ibu dapatkan di pasar loak? 10 dolar untuk 3 barang tiruan murahan itu? Lihat, bahkan tidak ada tanda tangan. Ibu, jangan dengarkan dia omong kosong. Dia hanya pecundang, apa yang dia tahu. Barang antik dan lukisan memerlukan mata yang jeli. Seseorang dengan mata yang jeli bisa menghasilkan banyak uang dengan menemukan permata tersembunyi dan meraup 5 atau 6 juta dolar. 5 atau 6 juta? Itu akan membutuhkan saya generasi bertani. Ibu, lukisan ibu ini, bisakah ibu menjualnya kepadaku? Wanita tua ini baru saja menang lotre, dia sedang senang sekali. Dia pada dasarnya sasaran empuk yang masuk begitu saja. Kita akan bodoh jika tidak memanfaatkannya. Oh, Ibu, ini bukan soal uang. Kaligrafi ini adalah permata mahkota tokoku. Aku sudah memilikinya bertahun-tahun, aku terikat dengannya. Ini jangkar emosiku. Ibu, jadi maksud ibu tidak mau menjualnya kepadaku? Tidak, maksudku ibu harus bayar lebih. Harga akhir, 50.000 dolar, ambil atau tinggalkan. Apa? Anda mau 50.000 dolar? Bu, itu mahal banget. Sebuah kaligrafi murahan dan Anda menjualnya seharga 50.000 dolar? Terlalu mahal? Ya udah, jangan dibeli. Karya seni. Semua soal takdir. Tapi, saya lihat ibu diberkahi Dewi Keberuntungan. Ibu punya aura yang luar biasa. Jelas ibu ditakdirkan untuk keberuntungan besar. Begini saja. Saya rugi. Bu, kalau ibu kasih saya kupon undian yang menang itu, saya akan lepaskan permata mahkota toko ini dan berikan ke ibu. Cahaya keemasan kaligrafi ini jauh lebih kuat daripada kupon undian ini. Mungkin nilainya jauh lebih besar. Hanya orang bodoh yang tidak mau tukar. Baik, ayo tukar. Setuju. Bu, Ibu salah. Kaligrafi murahan itu? 20.000 dolar aja enggak. Meski dijual 2 dolar ke saya rasa itu buang-buang tempat. Kayak udik yang nggak punya selera. Bos, kasih saya tiket jackpot mega, buat uji keberuntungan saya akhir-akhir ini. Bu, mohon tunggu. Pak, Anda? Bu, lukisan di tangan ibu ini, bisa dijual ke saya tawar 500.000 dolar. Apa? 500.000 dolar? Apa? 500.000 dolar? Wow, apakah kaligrafi ini benar-benar mahakarya asli Maestro Alden? Benar. Goresan kuas kaligrafi ini kasar. Apalagi 500.000 dolar, bahkan 2 dolar pun sudah terlalu mahal. Boleh saya lihat lebih dekat? Barang berharga adalah lukisan yang tersembunyi di bawahnya, Maestro Torin dari dinasti Song lukisan pemandangan. Nah, itulah harta yang sesungguhnya. Bu, maukah ibu menjual lukisan ini seharga 500.000 dolar? Apakah lukisan ini benar-benar bernilai sebanyak itu? Saya bekerja di sawah di pedesaan, dan sepanjang tahun, saya hanya menabung beberapa ribu dolar. Satu lukisan dari orang kota bernilai lebih dari setengah masa kerja saya. Itu mengerikan. Saya Bapak Hendra, Direktur Museum Kota. Saya sudah berkecimpung di bisnis ini selama 30 tahun, dan saya tidak pernah salah menilai. Jika saya bilang ini bernilai 500.000 dolar, maka ini bernilai 500.000 dolar. Saya pernah melihat wawancara di TV.
Direktur Hendra memiliki mata ajaib untuk menilai barang antik. Dia tidak pernah salah. Karena Anda seorang ahli, saya akan percaya pada Anda. Tapi tetap saja, 500.000 dolar terlalu banyak. Itu membuat saya tidak tenang. Bagaimana kalau saya menjualnya lebih murah? Bu, Anda sangat jujur. Tapi barang antik dan lukisan hanya bertambah nilainya seiring waktu. Hari ini saya beli seharga 500.000 dolar. Dalam 5 tahun, lukisan ini akan bernilai setidaknya 800.000 dolar. Baiklah. Bu, bisakah Anda meninggalkan kontak Anda? Jika Anda mendapatkan barang bagus, datanglah kepada saya kapan saja. Mari saling menambahkan di dunia obrolan. Nona, Anda luar biasa. Bisakah Anda lihat punya saya juga? Lihat apakah saya memiliki harta lainnya. Bu, kamu luar biasa. Bisa lihat juga untukku? Lihat apakah aku punya harta lainnya. Tidak ada lagi. Ayolah, lihat sekali lagi. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sekarang aku punya mata ilahi, cari uang itu gampang. KPR Kevin, itu tidak ada apa-apanya. Aku akan lunasi nanti dan belikan dia penthouse. Bu, maafkan saya. Apa kamu terluka? Kamu? Bu, ini Anda. Maafkan saya. Ayo naik. Saya akan antar ibu ke rumah sakit sekarang. Tidak apa-apa. Mobilnya tidak menabrak saya. Saya hanya kaget dan jatuh. Tidak. Jatuhnya parah sekali. Ibu harus periksa menyeluruh di rumah sakit. Bagaimana jika ada luka dalam? Tidak perlu. Apa? Bagaimana mungkin peralatan baru bisa rusak? Baik, saya akan ke sana sekarang. Bu, saya ada keadaan darurat. Dengar? Naik mobil. Biarkan saya urus ini, lalu saya antar ibu ke rumah sakit. Tidak, sungguh, jangan khawatir. Saya akan jalan pulang sendiri. Tidak bisa. Saya yang menabrak ibu, jadi saya bertanggung jawab. Masuk. Apa yang terjadi? Bukankah mesin-mesin ini baru? Bagaimana bisa rusak? Pesanan ini bernilai 100 juta dolar. Jika kita terlambat mengirim, dendanya saja bisa membuat grup kita bangkrut. Pak Rizky, kami juga tidak menginginkan ini. Semuanya baik-baik saja tadi malam. Begitu kami nyalakan hari ini, mesinnya berbunyi. Semua indikator normal. Tapi, mesinnya tidak mau hidup. Wah, bagian itu terlihat berbeda. Itu masalahnya. Bagaimana dengan pemasoknya? Dengan masalah sebesar ini, apakah mereka tidak mengirim siapapun? Kami sudah menelepon mereka 800 kali. Mereka tidak menjawab. Saya yakin mereka sengaja melakukan ini. Biarkan saya menelepon mereka. Jika bajingan-bajingan itu berbuat apa-apa, saya pastikan mereka habis di industri ini.
Bapak Rizky, tenang saja. Damai membawa untung. Ayolah, Bapak Rizky, jangan marah-marah. Jaga kedamaian, ya. Hilangkan senyum sinismu itu, Markus. Peralatanmu baru berjalan beberapa hari dan sudah rusak. Kirim orangmu untuk memperbaikinya sekarang. Dengar, Bapak Rizky, bukan kami menghindar. Saat ini situasinya memang sulit bagi kami. Kau tahu sekarang musim puncak wisatawan. Teknisi kunci kami semuanya sedang dinas ke Jerman sekarang. Mereka tidak akan segera kembali. Omong kosong, aku tahu kau menerima uang dari pesaing kami. Kau sengaja mengutak-atik program untuk menjatuhkan kami. Insinyur Lukman, kau bisa makan apa saja yang kau mau, tapi jangan asal bicara. Kau bilang aku menyabotase. Ada bukti? Kalau tidak, aku akan tuntut fitnah. Cukup. Markus, jangan berbelit-belit. Apa yang diperlukan agar peralatan diperbaiki? Bapak Rizky, Bapak terus terang dan tahu aturan. Aku bisa menyuruh teknisi terbang kembali segera. $2 juta. Bapak Rizky, itu uang receh. Saya bicara $20 juta. $20 juta. Itu keuntungan dari satu kesepakatan ini. Kau mau merampok kami? Tenang. Insinyur Lukman, coba pikir, jika kau melewati tenggat waktu, kau harus membayar $1 miliar sebagai denda. $1 miliar dibanding $20 juta. Bahkan orang bodoh pun tahu mana yang harus dipilih. Ini sudah keterlaluan. Sekretaris Dewi, umumkan hadiah di seluruh kota, segera. Siapapun yang bisa memperbaiki mesin ini, aku, Rizky Setiawan, akan membayar $5 juta. Hahaha, $5 juta. Simpan saja, Bapak Rizky. Hahaha. Mesin ini adalah peralatan paling canggih di negara ini. Kode intinya memiliki lebih dari selusin lapisan enkripsi. Tidak ada yang bisa, kecuali teknisi kami sendiri, bahkan dewa pun tidak bisa memperbaikinya. Sebaiknya kau siap-siap bangkrut kalau arus kasmu kering. Rizky, mungkin biarkan aku mencoba. Hahaha. Dari mana ibu ini datang? Apa kau tahu sesuatu tentang peralatan ini? Bu, apa yang Anda katakan? Maksud saya bisa memperbaikinya. Komponen komunikasinya rusak. Bapak Rizky, Anda benar-benar mencari-cari alasan. Saya lihat ibu ini seperti petani. Apa dia tahu apa itu sirkuit terpadu? Mesin ini bernilai puluhan juta. Kalau rusak, apakah Anda sanggup membayarnya? Ya, saya tidak tahu cara memperbaiki mesin. Tapi saya punya mata yang tajam. Saya bisa melihat apa yang salah. Mata tajam, ibu? Anda pikir punya penglihatan sinar X? Atau mata elang? Baik, biar dia coba. Tapi peringatan, kalau dia merusaknya dan total rusak, saya tidak mau membereskan kekacauannya, jangan minta tolong nanti. Ayo kita coba. Ibu, silakan. Saya akan bertanggung jawab jika ada yang salah. Ini yang menyebabkan mesin mati. Alasan mesin ini mati adalah benda ini. Omong kosong. Itu hanya pelindung kelebihan beban biasa. Dengan atau tanpa itu, mesinnya tetap bisa berjalan. Letakkan benda itu. Jika kamu merusak bagian aslinya, kau tidak akan bisa membayarnya bahkan dengan nyawamu. Karena itu pelindung yang tidak berguna, kenapa Markus panik karenanya? Dia bahkan mencoba merebut barang dari seorang wanita. Aku khawatir tangan kotornya akan merusak instrumen presisi. Tidak, masih beku. Lihat, apa yang aku katakan? Dia benar-benar penipu.
Bapak Rizky, aku kehabisan kesabaran, kau akan membayar 20 juta dolar itu hari ini. Itu tidak masuk akal. Ini memang pelindung, tapi sudah dirusak. Di dalamnya ada modul jaringan tambahan. Sekarang, seseorang mengirim perintah mati dari jarak jauh. Kau, kampungan. Apa yang kau tahu? Modul jaringan apa? Aku pikir kau hanya bicara omong kosong. Atau mencoba mundur. Aku mungkin tidak mengerti teknologi tinggi, tapi aku mengerti orang. Bro, coba lagi. Bro, coba lagi. Bergerak, bergerak, semua bacaan normal. Bapak Rizky, Anda luar biasa. Benar-benar sudah diperbaiki. Wanita ini? Siapa sebenarnya dia? Markus. Tertangkap basah. Ada apa yang ingin kamu katakan? Memasang modul kendali jarak jauh secara ilegal dan dengan sengaja mematikan mesin untuk pemerasan merupakan penipuan komersial serius dan sabotase produksi. Bapak Rizky, ini salah paham. Semua ini salah paham. Mungkin gudang salah mengirim komponen. Kalau begitu, saya telepon polisi sekarang. Pergi jelaskan salah pahammu pada mereka. Bapak Rizky. Tidak usah dibawa sejauh ini. Kita sudah lama menjadi mitra. Mari, selesaikan masalah kecil ini secara internal. Haha, karena ibu ini sudah memperbaiki mesinnya, menyelamatkan Anda dari denda ratusan juta dolar, saya akan menanggung hadiahnya untuk Anda. Akunnya baru saja menerima 5 juta dolar. Bawa anak buahmu dan pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Bu, hari ini aku berhutang besar padamu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Oh, aku hampir lupa hal utama. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik di kota ini untuk pemeriksaan lengkap. Tidak, sungguh, aku sehat bugar. Ya, sudah mulai larut, biarkan aku mengantarmu pulang. Kamu tinggal di mana? Tidak perlu, bro. Aku harus naik bus kembali ke desa besok. Malam ini aku akan menginap di stasiun dan bertahan di ruang tunggu. Tidak bisa. Apa stasiun itu tempat untuk tidur? Di sana dingin dan penuh orang. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Begini saja, kamu bisa menginap di tempatku malam ini. Aku punya banyak kamar, kasurnya besar dan empuk. Itu rasanya tidak pantas. Kita akan berduaan. Apa salahnya? Di usia kita, kenapa harus formal? Dengarkan aku, ayo pergi. Silakan masuk. Anggap saja seperti rumah sendiri. Rumah-rumah di kota ini sungguh mengesankan. Bapak Rizky, rumah Anda besar dan indah sekali, sangat luas. Apa gunanya rumah besar, begitu kosong dan dingin, hanya tempat untuk tidur? Kamar tamu di sana, semua perlengkapan tidur baru saja ganti spray, hari sudah larut. Istirahatlah, besok saya akan mengantar Anda pergi. Terima kasih, maaf sudah merepotkan hari ini. Bapak Rizky, Anda juga harus istirahat. Ayah, ini Ibu Victoria dari Properti Wijaya. Beliau datang jauh-jauh untuk menemui ayah. Ayah, sudah bertahun-tahun ayah sendirian. Kenapa tidak memikirkan untuk memberiku ibu tiri? Ayah,
Kamu sudah sendiri bertahun-tahun, kenapa tidak cari ibu tiri untukku? Baiklah, baiklah. Pagi-pagi, kirain kamu nelpon ada urusan, ternyata mau dijodohin, aku baik-baik saja sendiri, aku tidak butuh pasangan. Aku dengar dari Chloe belakangan kamu stres mikirin perusahaan. Tahu, seseorang tetap perlu orang yang peduli. Kamu terlalu baik, Ibu Victoria. Di usiaku sekarang, aku sudah terbiasa dengan ketenangan, aku benar-benar tidak perlu mencari pasangan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ibu Victoria itu wanita hebat. Dia sangat cocok untukmu. Chloe, jangan main-main. Sekarang aku hanya ingin fokus pada grup, aku tidak punya waktu untuk itu. Rizky, aku tahu kamu pria yang berorientasi karier. Ini proposal kerjasama terbaru dari Properti Wijaya. Aku bersedia memberimu 80% keuntungan. Entah urusan pribadi kita jadi atau tidak. Dalam bisnis, aku, Victoria Wijaya, rela maju bersamamu sebagai mitra di belakang layar. Proyek yang bagus sekali, Ibu Victoria, bagi 80-20, proposal ini terlalu murah hati, aku tidak bisa menerimanya. Ayah, lihat betapa tulusnya Ibu Victoria. Dia mampu dan perhatian. Berapa lama lagi kamu akan terus menolak? Apa kamu harus berakhir sendirian untuk bahagia? Sayang, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar. Bapak Rizky, apakah ada tamu? Ayah, jadi ini yang dimaksud baik-baik saja sendiri, dan ini yang disebut tidak butuh pasangan? Bapak Rizky, kamu kedatangan tamu? Ayah, jadi ini yang disebut aku baik-baik saja sendirian, dan ini yang disebut aku tidak butuh pasangan hidup? Jangan berpikir macam-macam, kalian berdua. Ini, teman saya, dia membantu saya di pabrik kemarin. Sudah larut, jadi dia menginap. Membantu sampai-sampai dia pakai piyama kamu? Ayah, tidak ada pakaian cadangan di kamar tamu. Maaf, aku akan ganti baju. Biar saya perkenalkan secara resmi, ini Gracia. Gracia mungkin berpakaian sederhana, tapi dia seorang master tersembunyi. Jika dia tidak membantu kemarin, perusahaan kita akan dalam masalah besar. Anda terlalu baik, Bapak Rizky. Saya hanya wanita desa, tidak sekapabel yang Anda kira. Jangan merendah, Ibu Gracia. Saya percaya penilaian Rizky. Aku terlalu sibuk bicara. Kamu pasti lapar. Kenapa kepala pelayan belum bawa sarapan? Aku akan periksa. Chloe, tuangkan air untuk para orang tua, punya sopan santun. Siap. Gracia, kan? Jauhi keluarga setiawan. Ambang kekayaan tinggi, mudah tersandung dan jatuh. Jangan berpikir bahwa menginap di rumah pria dan memakai piyamanya berarti kamu bisa dari miskin jadi kaya. Lihat di cermin. Apakah rakyat jelata sepertimu layak? Ibu Victoria, Anda salah paham. Saya tidak. Tidak. Saya sudah pernah melihat trik ini sebelumnya. Kamu pikir kamu bisa hidup enak hanya dengan menjadi simpanan orang kaya? Lihat dirimu. Tatapan menyedihkan itu. Sampah tetaplah sampah. Menempelkan bulu indah tidak akan membuatmu menjadi burung phoenix. Kamu mengerti? Ibu Victoria, burung phoenix hinggap di pohon phoenix. Hanya sampah yang mengais makanan. Saya mencari nafkah dengan keterampilan saya. Saya berdiri tegak, tidak seperti kamu, yang pamer kekayaan di wajahmu. Takut tidak ada yang mencium bau uangmu? Berani kau menghinaku? Chloe, teh ini benar-benar enak. Coba nanti Ibu Victoria mencobanya. Lidah tajam, ayo lihat bagaimana kau bicara untuk lolos dari ini. Apa yang kau lakukan? Ah, apa yang kau lakukan? Jangan pegang gelangku. Ada apa? Apa yang terjadi? Rizky, ini temanmu, di siang bolong. Dan dia berani merebut gelang emasku. Ibu Gracia, jika Anda suka gelang ini, Anda tinggal minta saja. Anda telah membantu Rizky begitu besar.
Saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda. Haruskah Anda merebutnya? Pasti ada kesalahpahaman. Gracia tidak seperti itu. Rizky, kamu terlalu baik, makanya dia membodohi kamu. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Orang biadab dari kampung. Udik ini akan melakukan apa saja demi uang. Ibu Victoria, saya juga tidak berpikir Gracia seperti itu. Chloe, kamu terlalu muda untuk tahu betapa kejamnya dunia. Ibu Victoria, apa Anda yakin ini gelang emas? Menurut saya tidak seperti emas. Duh, emas murni. Kamu tidak mampu membelinya bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri. Emas murni? Tidak yakin. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Ayo kita mandikan dan lihat apakah itu emas asli. Ibu Victoria, apakah ini emas murni? Ibu Victoria, ini jelas gelang plastik. Cuma $5 dari pedagang kaki lima. Kenapa saya repot-repot mencurinya? Kamu bohong. Itu gelang emas pusaka keluarga kami. Kamu pasti menukarnya saat kami tidak melihat. Udik sepertimu selalu suka mencuri. Saya memang udik, tapi saya jujur dan lurus. Tapi Anda, Ibu Victoria, tidak hanya aksesori Anda palsu, tapi saya yakin proposal kemitraan yang Anda bawa juga palsu. Omong kosong. Ini proyek bernilai miliaran dolar. Miliaran? Yang saya lihat hanya kertas tak berharga. Stempel itu bahkan tidak ada bekas bantalan tinta, jelas dicetak dari printer. Victoria Wijaya, berani-beraninya Anda mencoba menipu saya dengan kontrak palsu? Rizky, biar saya jelaskan. Mungkin sekretarisnya salah ambil. Simpan saja alasanmu. Demi masa lalu keluarga kita, enyah dari hadapanku, jangan sampai aku melihatmu lagi di kota Teluk. Gracia, aku sangat berterima kasih padamu, jika bukan karena dirimu, aku pasti sudah ditipu habis-habisan oleh wanita itu hari ini. Bapak Rizky, itu bukan apa-apa, tidak perlu terlalu sopan. Ini lebih dari sekadar sopan santun. Kamu sebelumnya memperbaiki mesin, dan sekarang kamu membongkar penipuan itu. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali, aku harus membalas budi. Aku telah memutuskan, aku akan memberikanmu 8% saham grup Setiawan. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Ayah, kau terlalu pelit. Gracia menyelamatkan bisnis kita. Memberi saham saja tidak cukup. Menurutku Gracia sangat baik. Kenapa tidak jadikan dia nyonya rumah? Kau ngomong apa, anak nakal? Oh, kau tersipu. Kalau begitu aku akan berhenti jadi pengganggu. Kalian berdua lanjutkan. Dasar anak nakal. Anak perempuanku suka bicara sembarangan. Gracia, jangan ambil hati. Bapak Rizky, tidak perlu merasa terganggu dengan anak-anak. Sebenarnya, anakku sering menyebutkannya, bilang ingin mencarikan aku pasangan, anak muda. Mereka selalu khawatir kita kesepian. Gracia, kau juga sendirian. Suamiku meninggal lebih awal, aku sudah terbiasa. Jadi kau juga dari keluarga orang tua tunggal. Pantas saja kau terlihat akrab. Kalau begitu, jangan biarkan anakmu khawatir. Kau tidak perlu berdesakan di bus. Aku akan suruh sopirku, Wira, mengantarmu pulang. Baik, aku terima tawaran itu, Bapak Rizky, tapi aku ingin mampir ke tempat anakku dulu. Aku tidak perlu uang ini, mungkin sebaiknya kuberikan dulu pada Kevin, supaya pasangan muda itu bisa hidup lebih nyaman. Sopir Wira, cepat ikuti mobil itu. Jangan sampai hilang. Baik, Ibu Gracia. Pegangan erat. Di kota Teluk, tidak ada yang bisa mengejar mobilku. Dia, Kevin memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kevin, datang ke Hotel Plaza Agung sekarang juga. Ibu, ada apa? Aku sedang bekerja. Bukan waktunya bekerja. Dengarkan aku, cepat datang.
Ibu, apa yang terjadi? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Lia naik ke atas dengan pria berbaju floral untuk check-in. Mereka sangat mesra. Apa? Ibu, ada apa? Saya melihatnya sendiri. Lia dengan pria berbaju bunga masuk ke kamar di atas. Mereka berpelukan mesra. Apa, Ibu? Kamu pasti salah lihat. Lia tidak mungkin melakukan itu. Mungkin dia hanya bersama klien. Ngomong bisnis sambil berpelukan, ngomong bisnis sampai ke ranjang hotel. Permisi, apakah Anda melihat orang ini? Dia di kamar mana? Saya suaminya. Ini penting. Maaf, Pak. Kami harus menjaga privasi tamu. Kami tidak bisa memberitahunya. Itu istri saya. Saya khawatir ada sesuatu yang terjadi padanya. Pak, tenanglah. Kami benar-benar tidak bisa membantu. Ah, jangan mempersulit mereka. Mereka hanya karyawan. Bu, kita tidak tahu nomor kamarnya. Berapa lama kita akan mencari di lantai ini? Jangan repot-repot. Ayo, mereka di lantai 13. Banyak kamar. Yang mana? Aku tidak bisa mengetuk setiap pintu. Di sana, Lia, kamu wangi sekali. Hei, jangan makan itu. Itu kotor. tunggu saja, nak. Mereka selingkuh dariku di dalam, dan aku harus sopan pada mereka? Jika kamu mengetuk sekarang, bagaimana jika mereka berpakaian dan menyangkalnya? Mereka akan bilang sedang membahas bisnis. Apa yang bisa kamu lakukan? Untuk hal seperti ini, kamu harus menangkap basah mereka. Tapi pintunya terkunci, jadi kita tidak bisa masuk. Siapa? Siapa di sana? Kevin, bagaimana? Bagaimana kamu sampai di sini? Siapa di sana? Kevin, apa yang kau lakukan di sini? Lia, bukankah aku baik padamu? Kau selingkuh dariku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, kita harus bercerai. Baik, kita bercerai. Siapa yang mau hidup miskin denganmu? Lihat tatapan menyedihkanmu. Gajimu sebulan hanya sedikit. Kau bahkan tidak bisa membelikanku tas yang layak. Aku tidak mampu. Tony adalah pengusaha jutawan. Soal BMW yang parkir di bawah, kau, Kevin, bisa bekerja seumur hidupmu dan tetap tidak mampu membeli satu roda pun. Kau tidak bisa menghentikanku pergi ke pria yang lebih baik. Bah, dasar wanita tak tahu malu. Kau pukul wanitaku tepat di depanku. Kau mencari masalah. Hari ini, aku tidak hanya akan meniduri istrimu, tapi juga menghancurkanmu. Akan kutunjukkan siapa yang kau hadapi. Berhenti. Ada apa? Aku tidak bisa bergerak. Pembunuhan. Kevin, apa kau gila? Kevin, beraninya kau menyakiti Tony. Kau habis. Bagus sekali, Kevin. Jika kau tidak membayarku 2 juta dolar untuk biaya medis dan berlutut memanggilku kakek, maka aku akan menelepon polisi dan melaporkanmu atas pembunuhan. Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Kau yang memulainya. Itu pembelaan diri. Mana buktinya? Tidak ada kamera di ruangan ini. Dan sekarang, aku di sini, dengan kepala berdarah, tergeletak di tanah. Lihat, saat polisi datang, apakah mereka akan percaya pecundang bangkrut sepertimu atau korban bernilai puluhan juta seperti aku? Cukup, kau akan masuk penjara. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apakah aku benar-benar akan masuk penjara?
Kriminal, Tony, terlibat dalam kegiatan ilegal, mengoperasikan kasino di Villa Puncak Awan, penggalangan dana ilegal, cedera disengaja, dan rentenir. Ini. Kevin, 2 juta dolar, tidak kurang 1 sen pun, atau aku akan memanggil polisi padamu. Ibu, ini. Kevin, santai. Dia tidak akan berani memanggil polisi. Aku tidak berani? Wanita tua, apa yang membuatmu berpikir aku tidak akan berani? Aku bilang padamu, aku sudah berubah pikiran. Sekarang kamu tidak hanya membayarku 2 juta dolar, tetapi juga berlutut di depanku dan menggonggong 3 kali seperti anjing, atau kamu akan membusuk di penjara. Bos, kamu cukup sombong. Sepertinya aku perlu mengingatkanmu tentang apa yang sebenarnya kamu lakukan secara ilegal di Villa Puncak Awan. Cukup untuk membuatmu dipenjara. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kau bicarakan, wanita tua? Tony adalah seorang pengusaha sukses terkenal di kota Teluk. Bagaimana bisa dia melanggar hukum? Dan kau pikir kau bisa memberi perintah padanya? Kalau begitu, jelaskan pada polisi. Hei, Pak Polisi. Saya melaporkan seorang kriminal, Tony Zhao. Dia menjalankan kasino di Villa Puncak Awan, penggalangan dana ilegal, penganiayaan dan rentenir, jumlah pinjaman yang besar. Tidak. Diam di tempat. Ya, Pak Polisi. Saya bersumpah setiap kata adalah benar. Bu, saya salah. Tolong jangan pukul saya. Saya minta maaf kepada Anda, dan Kevin. Tony, kenapa kau minta maaf pada nenek sihir sialan ini? Jalang, ini semua salahmu. Kevin, tolong bicara dengan ibumu. Maaf, saya akan bayar. Saya bayar 2 juta dolar, oke. Dan Jalang ini yang menggoda saya. Saya akan carikan kau istri, 10 kali lebih cantik darinya. Bukan, 10? Kami di kamar 1314 di Hotel Plaza Agung. Nak, tahan dia. Polisi sedang dalam perjalanan. Semua sudah berakhir. Selesai. Kau pembohong. Jadi kau telah berbohong padaku selama ini. Polisi, diam. Tony, kamu ditangkap karena perjudian ilegal dan penggalangan dana. Kevin, akhirnya kamu menyingkirkan bajingan itu. Sayang, kamu tidak tahu betapa takutnya aku. Semua yang terjadi di sana, Tony yang memaksaku. Jika aku tidak mengikutinya, dia akan menjualku ke luar negeri. Lia, saat kau menyebutku pecundang bangkrut tadi, itu bukan yang kau katakan. Aku hanya berusaha menenangkannya. Sayang, kamu harus mengerti, hatiku hanya untukmu dan keluarga ini. Ibu yang paling pengertian, tolong, bicarakan dengan Kevin, kita bisa hidup baik mulai sekarang. Lia, berhenti berpura-pura. Kamu membuatku jijik sekarang. Sejak aku melihatmu masuk ke hotel itu, aku sudah siap untuk ini. Tanda tangani. Ayo jaga muka kita berdua, dan tanda tangani saja. Baik, kita cerai saja. Lagi pula, tidak ada masa depan dengan pecundang bangkrut sepertimu. Tapi biar ku perjelas, aku ingin rumah itu. Lia, rumah itu dibeli oleh keluarga kami sebelum kalian menikah. Apakah Anda punya sedikit rasa malu? Andalah yang tidak tahu malu, membuat saya pergi tanpa apa-apa. Tidak mungkin, saya tidak akan pergi tanpa rumah. Apakah saya tanda tangan atau tidak, kita akan memperpanjang ini. Dengarkan ibu, beri dia rumah tua dengan hipotek 30 tahun, uang muka hanya 200.000 dolar. Jadi bagaimana jika dia mendapatkannya? Saya kaya sekarang. Saya bisa membelikan anak saya rumah dan mobil lain. Jika saya tidak mengusir Jalang itu dari rumah, nanti akan sulit mengatur harta pernikahan.
Saya memberi Anda 1 hari. Kemas barang-barang Anda dan pergi dari rumah saya. Ibu, sekarang kita kehilangan rumah, di mana kita akan tinggal? Jangan bilang kita pindah kembali ke pedesaan. Di mana? Beli saja rumah lain. Beli satu. Beli rumah? Grazia, apa kau sudah gila? Dengan pensiun bulananmu yang cuma beberapa ratus dolar, kau bahkan tak mampu beli rumah di pedesaan. Siapa bilang aku cuma punya pensiun? Aku sekarang pemegang saham grup Setiawan, dividen bulananku saja bisa beli beberapa villa. Grup Setiawan adalah konglomerat raksasa bernilai puluhan miliar dolar. Jika kau pemegang saham, aku akan menjadi Raja Inggris. Buka matamu dan lihat sendiri, mana mungkin. Ini pasti hasil Photoshop. Saat perusahaan publik mendapat pemegang saham baru, pasti ada beritanya, cari sendiri, dan kau akan lihat. Grazia adalah pemegang saham terbesar ketiga Grup Setiawan. Grup Setiawan baru saja mengumumkan bahwa Grazia adalah pemegang saham terbesar ketiga. Ibu, aku salah. Aku buta. Aku terpedaya. Tony adalah monster. Dia menipuku. Ibu, tolong bermurah hati. Jangan simpan dendam padaku. Aku buta, aku terpedaya. Lepaskan. Memanggilku ibu. Sekarang hanya membuatku muak. Kevin, sayang, setelah menikah, terikat selamanya. Kita tidak bisa bercerai. Kau bilang akan mencintaiku selamanya. Aku tidak menerima perjanjian itu. Aku juga tidak mau rumahnya. Biarkan aku tetap di keluarga ini. Lia, dokumennya sudah ditandatangani. Rumah ini sekarang milikmu. Mulai sekarang, hidup atau matimu, tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Ibu, ayo, pergi. Di sini terlalu beracun. Ayo, kita masih harus lihat rumah ibu. Kali ini aku akan belikan ibu rumah mewah seharga puluhan juta dan mobil mewah. Ibu, tadi rasanya luar biasa. Tapi sejak kapan ibu menjadi pemegang saham grup Setiawan? Apa susahnya? Itu hanya bantuan kecil yang baru saja kulakukan untuk seseorang dan mereka memaksa memberikan ini sebagai hadiah terima kasih. Bantuan kecil berubah menjadi pemegang saham terbesar ketiga ibu, masih tajam seperti biasa master sejati tidak pernah pamer. Kurang ajar berani menggodai ibumu? Bekerja keras mulai sekarang. Jangan biarkan istrimu, maksudku, mantan istrimu, meremehkanmu. Ibu, aku mengerti. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras dan mencari ibu menantu yang baik. Hei Chloe, kenapa tiba-tiba menelepon? Grazia, ada yang salah, ayahku sedang rapat di perusahaan dan tiba-tiba pingsan. Apa? Hei, Chloe, kenapa kau tiba-tiba meneleponku? Grazia, ada yang salah. Grazia, akhirnya kau datang. Chloe, jangan takut. Aku di sini. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Ayah sedang rapat. Tiba-tiba dia memegang dadanya dan pingsan. Dokter memeriksa jantungnya dan melakukan CT scan otaknya. Semua indikator normal, tapi dia tidak mau bangun. Biarkan aku melihatnya. Dia memiliki parasit di dalam tubuhnya, menghalangi meridian jantung. Aku bisa menggunakan akupunktur surya. Untuk mengusirnya. Apakah kau punya jarum akupunktur? Ya, aku punya. Grazia, kau tahu kedokteran? Aku hanya tahu sedikit.
Victoria, beraninya kau muncul di depan kami? Kau tidak diterima di sini. Keluar. Oh, begini caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Untung aku datang tepat waktu, atau ayahmu akan dibunuh oleh udik bodoh itu. Gracia sedang menyelamatkannya. Dibandingkan denganmu, aku lebih percaya pada Gracia. Menyelamatkannya. Kau menyebut menusuk-nusuk dengan jarum itu menyelamatkannya? Bukalah matamu dan lihat baik-baik. Inilah orang yang kakakku bayar mahal untuk dipekerjakan. Dr. Haris, otoritas tertinggi dalam pengobatan Tiongkok. Ya Tuhan, benar-benar Dr. Haris. Dokter legendaris. Kau dengar itu, Chloe? Apa kau akan percaya pada udik yang bahkan tidak punya izin medis ini? Atau Dr. Haris? Ini menyangkut nyawa ayahmu. Aku. Chloe, percayalah padaku. Keluarga pasien. Ambil keputusan sekarang. Kondisi pasien semakin memburuk. Jika kita tidak merawatnya sekarang, akan terlambat. Oke, biarkan Dr. Haris merawatnya. Asalkan itu menyelamatkan ayahku. Aku rela melupakan masa lalu. Tunggu. Perawatan ini tidak gratis. Apa maksudmu? Aku berusaha keras untuk membawa Dr. Haris ke sini. Jika kamu ingin bantuannya, kamu harus setuju dengan 2 syarat. Pertama, keluarga Setiawan dan keluarga Wijaya harus bersatu dalam pernikahan. Kedua, grup Setiawan dan properti Wijaya harus segera bergabung. Victoria Wijaya, kamu memanfaatkan situasi. Jadi kau mengincar harta keluarga Setiawan selama ini. Kamu masih ingin menikahi ayahku. Mimpimu saja. Tidak. Chloe, kamu salah paham. Yang kuincar bukan orang tua bodoh itu. Aku mengincarmu. Jika kau menikahi kakakku, aku akan minta Dr. Haris turun tangan. Jika tidak jadi. Chloe, maksudku, sayang. Mulai sekarang, kita keluarga. Aku akan merawatmu dengan baik. Mimpimu. Aku lebih baik mati daripada menikahi pria brengsek seperti itu. Oh tidak, pasien tidak stabil, jantungnya akan berhenti. Aku akan mencari direktur untuk mendatangkan tim ahli. Mendatangkan ahli, itu butuh 3 atau 4 jam. Tapi maut tidak menunggu. Chloe, kamu harus berpikir matang. Apakah pernikahanmu lebih penting daripada nyawa ayahmu? Ayah. Chloe, kamu tidak perlu menikah dengannya. Aku. Tidak. Aku akan menikah dengannya. Aku setuju dengan pernikahan ini. Dr. Haris, cepat selamatkan ayahku. Lihat, hanya itu yang diperlukan. Dr. Haris, silakan. Ayah. Lihat itu, kampungan.
Itulah kekuatan sejati. B, bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak. Minum penawarnya seharusnya. Seharusnya apa? Kenapa tidak kau selesaikan? Jangan bilang kau akan mengatakan. Itu parasit yang kau kembangkan sendiri, jadi kenapa penawarmu sendiri tidak bekerja setelah kau berikan padanya? Kau memfitnahku. Kau kira kau siapa? Beraninya kau membuat keributan di depan Dr. Haris. Jadi itu fitnah? Periksa saja tasmu. Apa yang kau lakukan? Anak nakal, kembalikan. Penjaga, tangkap 2 pembunuh kejam binatang buas ini. Parasit yang mereka kembangkan dimaksudkan untuk menempel di perut dan memberi makan, tapi secara tidak sengaja sampai di jantung. Itulah sebabnya kondisinya memburuk. Tunggu, Chloe, pikirkan baik-baik. Obat kami tidak bisa menyembuhkan Rizky, tapi setidaknya bisa membuatnya tetap hidup. Ya, kami bisa menjaga Bapak Rizky tetap hidup untuk saat ini. Biarkan kami pergi, dan aku akan membuat obat baru secepatnya. Maka kita tidak perlu Dr. Haris. Penyakit Rizky, aku bisa menyembuhkannya. Di mana aku? Ayah, akhirnya kau sadar. Ayah, itu Victoria Wijaya dan Dr. Haris yang memberimu parasit. Jika Gracia tidak menyelamatkanmu tadi, kau akan... Baiklah. Aku ingat persahabatan lama keluarga kita dan menahan diri terhadap keluarga Wijaya. Aku tidak pernah mengira kau benar-benar berusaha membunuhku. Rizky, aku dibutakan oleh keserakahan. Itu dia, Dr. Haris, yang menipuku. Omong kosong. Kau yang memerintahkanku. Bapak Rizky, kasihanilah. Itu semua ide kakakku. Cukup. Para pengawal. Seret ketiga bajingan ini keluar dari sini. Rizky, jangan tega. Sampaikan perintahku, hentikan semua dana untuk keluarga Wijaya. Dalam 3 hari, aku ingin keluarga Wijaya pergi dari kota Teluk untuk selamanya. Rizky, Gracia, kau menyelamatkanku lagi. Termasuk sebelumnya, kau sudah menyelamatkan keluarga Setiawan 3 kali. Bukan masalah besar. Tidak, itu terlalu murah hati, Ibu. Apapun yang Anda inginkan, selama itu dalam kekuasaanku, bahkan setengah dari grup Setiawan, aku tidak akan ragu. tepat sekali, Gracia. Jangan terlalu formal. Mulai sekarang, kamu ibu kandungku. Aku baru saja menyelamatkan seseorang, jadi bagaimana kita bisa sampai membagi harta? Aku sudah mendapat uang tunai dan saham, lebih lagi aku akan jadi orang terkaya di kota ini. Aku tidak boleh terlalu serakah. Aku tidak bisa meminta lebih lagi padamu. Oh, beberapa hari lalu, aku minta seseorang dari pameran penilaian barang antik mengambilkan beberapa barang antik untukku. Gracia, kamu punya mata yang tajam. Kenapa kamu tidak pilih satu? Sebagai tanda terima kasih kecil dariku, kamu tidak bisa menolak itu, kan? Baiklah, karena kamu memaksa, Rizky, aku akan lihat-lihat saja. Bagus. Nah, itu baru semangat. Chloe, urus administrasi pulangnya.
Aku akan pribadi mengajak Gracia berburu harta karun. Ya, ayah. Gracia, lihat, ini jalan antik terbesar di kota Teluk. Teman lamaku punya toko di depan sana. Aku baru saja mengambil ini, dan semuanya ada di tokonya. Barang bagus, barang bagus. Benar-benar barang yang bagus. Tanahnya halus. Glazurnya murni. Pasti mahakarya porselen kerajaan dari dinasti Ming. Lihat, Bapak Gunawan, saya tidak bohong. Ini diwariskan dari kakek buyut saya. Jika keluarga saya tidak sangat membutuhkan uang, saya tidak akan menjualnya, sungguh. Bapak Gunawan, harta apa? Mata Anda melotot begitu, dan Anda sendiri yang menanganinya? Wah, bukankah ini Ketua Rizky Setiawan? Saya dengar Anda sakit akhir-akhir ini. Apa yang membawa Anda ke tempat saya hari ini? Berkat Gracia, saya masih hidup. Biarkan saya perkenalkan, ini Gracia, penyelamat hidup saya. Ibu Gracia terlihat baik hati. Siapapun yang bisa menarik Rizky kembali dari pintu kematian pasti seorang ahli. Bapak Gunawan, Anda terlalu baik. Rizky, lihat vas ini. Ayo lihat harta karun ini. Teman ini sedang buru-buru menjual hanya 8 juta dolar. Murah sekali. Gracia, kamu lihat juga? Apa yang perlu dipikirkan? Teman, saya ambil vas ini. Saya akan transfer 8 juta dolar segera. Tunggu. Anda tidak bisa membeli ini. Ibu Gracia, apa yang Anda bicarakan? Vas ini, baik bentuk maupun glasurnya, jelas asli dan berkualitas tinggi. Karena itu palsu. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Apa kamu tahu soal barang antik? Bapak Gunawan, Anda ahlinya. Kita tidak bisa biarkan amatir merusak bisnis kita, kan? Ibu Gracia? Apakah Anda salah menilai? Tanda di bagian bawah, patinanya. Saya sudah setengah hidup berkecimpung di barang antik. Saya tidak akan salah menilai yang ini. Ibu, bisnis ini rumit. Kenapa tidak Anda lihat lagi? Tidak perlu lihat, ini palsu. Tidak mungkin saya salah. Baiklah. Karena Anda begitu tidak tulus dan pura-pura bersama untuk menurunkan harga. Ya, kalau begitu lupakan, saya tidak jadi jual. Repot sekali. Sobat, jangan pergi. Jangan pergi. Dia pelanggan. Dia tidak tahu seluk-beluknya. Abaikan saja dia. Saya ingin vas ini. Saya akan transfer uang sekarang juga. 120 miliar rupiah. Tidak kurang sedikit pun. Dan harus masuk rekening saya sekarang juga. Tidak masalah, tidak masalah. Pria tua ini terlalu keras kepala. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Bapak Gunawan, maaf soal ini. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Apa yang kau lakukan, wanita gila? Ini pusaka keluargaku. 8 juta dolar, kurang 1 sen pun tidak. Kau akan kubuat membusuk di penjara. Gracia, meskipun kamu dibawa Rizky ke sini, kamu tidak bisa seenaknya merusak barang begini. Ini barang antik bersertifikat. Gracia, bukankah kamu terlalu impulsif? Setidaknya kamu harus bicara dulu. Tunggu, aku pecahkan ini untuk menunjukkan bukti. Lihat ini, semuanya. Ini kerajinan modern. Ini pabrik salah kirim. Bukan. Ini kesalahpahaman. Ini pabrik salah kirim. Bukan. Ini kekeliruan. Kesalahpahaman. Gracia, selama ini mataku sia-sia. Kalau tidak karena kamu hari ini, aku pasti sudah kehilangan muka. Bapak Gunawan, Anda terlalu baik. Saya juga hanya amatiran. Bapak Gunawan, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Gracia menyelamatkan Anda 8 juta dolar. Itu bantuan yang besar. Tidak bisa hanya bilang terima kasih, kan? Tentu. Gracia, pilih saja yang kamu suka. Jangan sungkan. Barang apapun di toko, pilih saja. Soal harga tidak masalah.
Anggap saja ini hadiah terima kasihku. Bagaimana dengan yang itu? Itu boneka tanah liat yang dibeli cucuku di lapak pinggir jalan seharga $10. Tidak berharga, hanya untuk mengisi rak. Bagaimana kalau ditukar dengan Rui Giok hijau kekaisaran ini? Asli. Jika saya memberikan boneka lumpur itu sebagai hadiah, bukankah itu membuat saya terlihat murahan? Tidak perlu. Saya hanya merasa boneka lumpur ini cocok dengan selera saya. Saya ambil. Ibu Gracia baik sekali. Dia pasti khawatir saya menghabiskan terlalu banyak. Dia sengaja memilih yang termurah. Orang yang baik. Saya tidak bisa membiarkannya dirugikan. Baiklah, karena kamu suka, saya akan membungkusnya untukmu. Oh, omong-omong, Bapak Gunawan, di mana barang yang saya minta, yang saya tinggalkan dengan Anda sebelumnya? Hah, ingatanku sangat buruk. Saya sangat senang. Saya benar-benar lupa. Ini dia. Lihat, saya sudah menyiapkannya untuk Anda sejak awal. Rizky, ini. Aku bilang kamu bisa memilih sendiri, tapi kupikir, air mata samudera ini sangat cocok untukmu, jadi aku langsung membelinya. Bagaimana menurutmu? Aku bilang, Aku suka apapun yang Rizky berikan padaku. Rizky, bukankah air mata samudera ini melambangkan cinta abadi? Apakah itu hanya untuk seorang istri? Jadi apakah itu berarti? sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang perhiasan. Aku hanya berpikir itu cocok untuk Gracia. Sudahlah, aku sudah tua, kalian berdua terserah. Mari, biarkan aku memasangkannya untukmu. Kamu terlihat menakjubkan. Ada rapat mendesak di perusahaan, para direktur mulai membuat masalah lagi. Bisnis dulu, Rizky, pergilah duluan. Biarkan aku mengantarmu pulang dulu. Tidak perlu, jalan antik cukup menarik. Aku ingin melihat-lihat lebih lama. Oke, aku akan menjemputmu setelah selesai. Hati-hati. Tidak aman membawa barang-barang ini di jalan. Kenapa tidak kamu titipkan dulu di toko Bapak Gunawan? Semuanya plastik berisi lem dan palsu. Tidak ada satupun yang bagus. Sepertinya menemukan permata tersembunyi tidak semudah itu. Kawan, saya profesional. Lihatlah potongan ini. Kulit yang rapat, pola bergaris, pasti kualitas hijau imperial. $800.000 sangat murah. Bos, ini dana pernikahan dan rumah saya. Apa benar akan naik harga? Tentu saja. Begitu kita memotongnya, besok kamu akan pindah ke rumah mewah. Anak muda, ikuti saranku, jangan bayar uang itu. Anak muda, tidak ada setitik pun giok di dalam batu ini, bahkan tidak sebesar kacang hijau. Ini semua batu putih polos. Jangan sia-siakan uangmu untuk itu. Pulang saja dan jalani hidupmu. Dari mana datangnya wanita tua ini? Memotong uang seseorang seperti membunuh orang tuanya. Tidakkah kau tahu aturannya? Aturan dibuat untuk manusia, bukan untuk penipu. Penipu? Aku sudah menjalankan toko ini selama 10 tahun. Kau bilang tidak ada? Hanya karena kau bilang begitu? Kau punya mata pengintip? Jika aku buktikan tidak ada apa-apa di dalamnya, lalu bagaimana? Baiklah, jika kau punya nyali, beli dan potong. Jika kosong, aku akan membayarmu 10 kali lipat harganya. Tapi jika ada sedikit pun warna hijau, kau akan membayarku 100 kali lipat. Baik, ini taruhan. Ibu, jangan gegabah. Bapak Rahmat adalah pemain lama. Bahkan para dewa pun tidak bisa yakin. Bayaran 100 kali lipat adalah $80 juta. Ibu ini akan hancur. Batu ini terlihat sangat menjanjikan, bagaimana bisa semuanya putih? Jika ada sedikit warna, aku menang, $80 juta, aku kaya. Debit saja, $800.000, potong sekarang. Bagaimana bisa marmer? Benar-benar kosong. 10 kali lipat harga, $8 juta.
Transfer uangnya, bos. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa pengalamanku salah? Tidak mungkin. Menurut pengalaman saya, batu ini pasti giok kasar. Bapak Rahmat, itu tidak adil. Anda tahu tidak ada yang bagus di dalamnya. Dan Anda masih menipu orang untuk membelinya. Anda akan membayar 8 juta dolar hari ini. Benar. Taruhan ya taruhan. Transfer uangnya sekarang. Oh, ibu, kami hanya bercanda. Hanya untuk mencairkan suasana. Itu 8 juta dolar. Mana mungkin saya punya sebanyak itu? Saya akan mengembalikan 800 ribu dolar itu sekarang. Anggap saja itu pertunjukan yang bagus, saat Anda ingin dia membayar 80 juta dolar, kenapa Anda tidak bilang itu lelucon saat itu? Anda harus menepati taruhan. Bos besar seperti Anda mencoba mengingkari utang. Saya sudah merekam semuanya. Lihat apakah ada orang yang akan datang ke toko Anda lagi. Hei, tidak. Saya bayar sekarang. Transfer, Bapak Rahmat. Baik, Anda menang. Saya akui kekalahan hari ini. $8 juta sudah dikreditkan ke akun Anda. Ya ampun, dia benar-benar mentransfer 8 juta dolar. Saya tutup hari ini. Semua orang keluar. Nona, terima kasih. Jika bukan karena Anda, uang untuk rumah ini akan sia-sia, tunangan saya pasti akan putus dengan saya. Seorang pria tidak boleh mudah berlutut. Ingat pelajaran ini, mulai sekarang, hiduplah dengan tenang bersama istrimu. Jangan selalu bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Saya akan ingat. Saya tidak akan pernah menyentuh ini lagi. Setelah semua penundaan ini, saatnya membeli rumah baru untuk Kevin. Halo, selamat datang di perumahan prestise. Wah, bukankah ini Kevin? Apa yang membawamu ke sini? Kami tidak mempekerjakan satpam di sini. Ambar, tunjukkan rasa hormat. Kita ke sini hari ini untuk membeli rumah. Beli rumah? Dengan Kevin? Kamu benar-benar perlu melihat dirimu sendiri. Dulu di SMA, kamu itu seperti anjing penjilat yang mengekori aku. Kado ulang tahunmu cuma beberapa ratus dolar. Dari mana kamu dapat uang untuk beli rumah? Keluar. Sekarang, jangan menghalangi tamu VIP-ku. Kamu. Ambar, jangan begitu. Pelanggan adalah tamu. Tidak ada alasan untuk mengusir mereka. Kevin, apa itu kamu? Lama tidak bertemu. Begini saja, biarkan aku menemanimu berkeliling. Oh, Mia, kamu tidak pilih-pilih sama sekali, ya? Ambar. Maksudmu apa? Kamu baik banget sama pecundang bangkrut ini. Jangan bilang kamu suka dia. Tidak ada yang mau dikatakan? Sepertinya aku benar. Cantiknya sekolah kita benar-benar jatuh cinta pada pecundang bangkrut Kevin. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya tidak tahan dengan wajah sombongmu. Kamu itu sampah. Dan dia adalah bunga. Pasangan yang cocok. Aku tidak mau buang waktu untuk kalian. Gracia, Kevin, jangan dengarkan dia. Ukuran berapa yang kamu minati? Biarkan aku tunjukkan. Tunggu. Tidak perlu mencari yang lain. Villa ini terlihat bagus, lokasi bagus dengan taman. Renovasinya kelas atas. Kami ambil yang ini. Ibu, ini adalah villa terpisah di lingkungan elit. Harganya mungkin agak tinggi. Harganya 13 juta dolar. Ibu, apa kita benar-benar punya uang sebanyak itu?
Bayar lunas saja dengan kartu. Bayar lunas? Itu 13 juta dolar di muka. Wanita tua, apa kau lupa minum obat? Jika kau bisa membayar villa ini dengan tunai, aku akan berlutut di sini dan menggonggong seperti anjing. Jangan sombong, gadis kecil. Nia, ambil kontrak pembeliannya. Aku akan bayar sekarang. Oke, Ibu tunggu sebentar. HMPH, pura-pura, terus saja. Aku akan tunggu sampai pembayarannya gagal. Lalu, silakan. Tidak perlu kata sandi. transaksi berhasil. 13 juta dolar. Sekarang bagaimana? 13 juta dolar. Kevin, aku tahu kau hanya bercanda. Kau kaya raya sekarang. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau kau bilang lebih awal, aku pasti sudah bersamamu. Mia, kau tidak diinginkan di sini. Pergi cari kegiatan lain. Aku akan urus urusan Kevin sendiri. Ambar, tunjukkan sopan santun. Pasti aku buta bisa menyukaimu. Kita bukan teman lagi. Tahu posisimu. Nia, tolong tunjukkan rumah barunya. Tentu. Bu, Kevin, silakan lewat sini. Itu 13 juta dolar. Komisinya saja lebih besar dari pendapatanku bertahun-tahun. Kalau aku tahu Kevin kaya sekarang, pasti aku mau waktu dia dulu mengajakku kencan. Pasti aku jadi ibu rumah tangga kaya sekarang, kan? Bu, Kevin, ini villa terbaik kami, lengkap dengan perabotan. Semua finishing sudah selesai. Setelah kami atur detail furnitur dengan pengembang, kamu bisa pindah kapan saja. Tidak perlu terburu-buru. Nia, terima kasih sudah menunjukkan sekitar begitu lama. Kamu pasti lapar. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Mari kita rayakan. Bu, saya mendapat komisi besar dari transaksi ini. Saya harus mentraktir Anda. Yang ini traktiran saya. Oh, saya baru ingat. Ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan. Saya tidak bisa ikut makan siang dengan kalian hari ini. Kevin, ajak Mia makan siang. Pastikan dia makan. Bu, ibu tidak ikut? Nak, Nia gadis yang baik. Kejar saja. Aku sudah mengirimimu uang. Jangan biarkan dia yang bayar. Apa? 500.000 dolar? Semua uangku habis untuk beli rumah. Harus cari uang cepat. Grazia, perusahaan mengadakan rapat dewan darurat. Kamu sekarang pemegang saham terbesar ketiga. Kamu harus hadir juga. Oke, saya akan ke sana sekarang. Baiklah, karena kita semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Satu-satunya agenda adalah memberhentikan Ketua Rizky Setiawan. Karena semua sudah hadir, mari kita mulai. Agenda rapat hari ini hanya satu, yaitu memberhentikan Ketua Rizky Setiawan. Ayo kita voting. Ardi, saya masih ketua dewan di sini. Apa dasar kamu untuk memberhentikan saya? Dan saya masih ketua dewan yang sah, ingat. Karena saya berani memanggil rapat ini, apa kamu pikir saya datang tanpa persiapan? Ini laporan kerugian dari investasi Anda di grup. Karena sikap keras kepala dan investasi buruk Anda, harga saham grup terus merosot. Saingan kita, grup Puncak, sudah memborong saham kita. Mereka juga menyuntikkan uang untuk mengencerkan kepemilikan kita. Anda tidak lagi memiliki kendali mayoritas. Begitu. Pantasan saja. Tadi, kau memaksakan saham itu padaku, ternyata kau menjebakku dari awal. Bisnis itu perang. Kau sudah terlalu tua. Pikiranmu sudah tidak fokus lagi. Kau punya 3 hari untuk membereskan barang-barangmu, dan lengser. Saya yang mendirikan grup Setiawan.
Kalian semua, Endo, saya angkat dan latih sendiri. Apa kalian semua akan mengkhianati saya bersama Ardi? Baiklah. Bagus, bagus sekali. Kalian semua tidak tahu terima kasih? Baik, bagus sekali. Kalian orang-orang tak tahu terima kasih. Orang-orang tak tahu terima kasih itu. Rizky, jangan biarkan itu memengaruhimu. Gracia? Maaf kau harus melihat itu. Jika aku tahu mereka akan melakukan aksi ini hari ini, aku tidak akan pernah memintamu datang, dan membuatmu menderita bersamaku. Rizky, adakah yang bisa aku lakukan untuk membantu? Hanya dengan kau mengatakan itu sudah sangat berarti. Sebenarnya, aku punya rencana cadangan. Jika aku bekerja melalui pasar saham dan membeli kembali saham yang tersebar, aku bisa mendapatkan kembali saham mayoritas. Tapi saat ini, akunku kekurangan, penuh 700 juta dolar. Dan aku hanya punya 3 hari, ini jalan buntu. Gracia, tidak peduli seberapa berbakat dirimu, itu 700 juta dolar. 700 juta dolar. Patung tanah liat dari toko barang antik itu, cahaya yang dipancarkannya tidak seperti apapun yang pernah kulihat. Itu pasti harta langka. Rizky, kekurangan 700 juta dolar itu, aku bisa menutupinya untukmu. Patung tanah liat dari toko barang antik itu, cahaya yang keluar darinya, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Pasti itu harta langka. Rizky, lubang 700 miliar yang kamu hadapi itu, akan aku tutupi untukmu. Ada perlu apa datang ke sini hari ini? Ibu Gracia, ke tempatku. Apa kamu dapat barang murah lagi? Direktur Hendra, benar sekali. Hari ini aku datang untuk meminjam mata ahlimu. Tuan ini kelihatan asing. Dia sangat berwibawa. Ibu Gracia, mungkinkah ini pacar barumu? Direktur Hendra, jangan bercanda. Ini Rizky Setiawan, Ketua Dewan Grup Setiawan. Rizky, ini yang aku ceritakan, Direktur Hendra. Direktur Hendra, aku sudah sering mendengar tentang Anda. Maaf mengganggu hari ini, jadi Anda Ketua Rizky Setiawan. Senang bertemu dengan Anda. Kehadiran Bapak Rizky membuat kami terhormat. Ibu Gracia, lukisan kuno waktu itu benar-benar membuat museum kecilku terkenal. Kamu membawa Ketua Rizky Setiawan ke sini hari ini, apa kamu menemukan harta menakjubkan lagi? Ini benda antik, cuma tidak yakin apakah berharga. Jadi aku datang khusus untuk penilaianmu, Direktur Hendra. Rizky, keluarkan dan tunjukkan pada Direktur Hendra. Direktur Hendra, maaf merepotkan, beri kami harga. Barang ini, bagiku, benar-benar penyelamat, untuk menutup celah dana. Jika Ketua Rizky Setiawan menyebutnya penyelamat, maka aku harus melihatnya dengan saksama. Ini kondisinya. Ibu Gracia, di mana kamu menemukan harta ini? Warna dan kualitasnya. Ibu Gracia, di mana ibu menemukan harta karun seperti ini? Air dan keahliannya. Benar-benar kelas 1, Ibu Gracia. Giok Rui ini, jika dijual di pasar, harganya lebih dari 6 juta dolar. Bukankah Giok Rui ini milik Bapak Gunawan? Bagaimana bisa ada di dalam kotak kayu? Cucu saya membeli yang itu di lapak jalanan seharga 10 dolar. Patung tanah liat itu tidak berharga, hanya pengisi. Bagaimana kalau ditukar dengan Giok Rui hijau kekaisaran ini? Bukankah akan membuat saya terlihat murah jika memberikan patung tanah liat ini? Tidak perlu. Menurut saya patung tanah liat ini menarik perhatian, saya ambil yang ini. Karena ibu menyukainya, saya akan bungkuskan untuk ibu.
Pasti Bapak Gunawan yang memasukkan patung tanah liat itu dan menyelipkannya bersama-sama. Dia khawatir saya dirugikan. Bapak Gunawan, sungguh pria yang baik. Direktur Hendra, 6 juta dolar adalah jumlah yang besar. Tapi, untuk celah pendanaan grup Setiawan, jumlah ini bahkan tidak akan berarti banyak. Direktur Hendra, tolong lihat lagi barang ini. Berapa harga patung tanah liat ini? Ini. Ibu Gracia, mungkin Anda salah menilai yang ini. Ini hanyalah patung tanah liat yang berlumpur biasa. Bahkan tidak memiliki tanda tangan. Letakkan di lapak pinggir jalan, tidak akan ada yang mau bahkan untuk 50 dolar. Itu benar-benar tidak berharga. Itu tidak mungkin benar. Benda ini bersinar terang di mataku. Tidak mungkin itu sampah. Mungkinkah rahasianya sebenarnya ada di dalam patung itu? Apa yang kamu lakukan? Sebuah relik suci. Dinasti Tang. Ini adalah giok di lumpur, tulang dalam Buddha. Ini adalah relik suci asli. Ini dia. Direktur Hendra, Anda sudah melihat semuanya. Katakan saja terus terang. Apa manik ini benar-benar bernilai 700 juta dolar? 700 juta dolar. Ibu Gracia, Anda menghina harta ini. Relik suci adalah harta tertinggi agama Buddha. Ini tidak bisa diukur dengan uang duniawi. Ibu Gracia, saya beri Anda 1 miliar dolar. Saya tidak meminta Anda mengalihkan kepemilikan. Saya hanya meminta agar harta ini dipamerkan di museum saya. 1 miliar dolar hanya biaya pameran. Ketua Rizky, bagaimana pendapat Anda? Sekarang, dana yang Anda butuhkan untuk dewan akhirnya tersedia, kan? Gracia, kamu adalah jimat keberuntunganku. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Jadi, cek ini atas nama siapa? Dengan dana ini, aku bisa membeli banyak saham. Selama aku mendapatkan kembali lebih dari 50% saham, Ardi Kusuma yang tidak tahu terima kasih itu akan pergi. Dengan dana ini, saya bisa membeli banyak saham. Selama saya mendapatkan kembali lebih dari 50% saham, pengkhianat tak tahu terima kasih itu, Ardi harus segera pergi dari sini. Apakah garis-garis berwarna ini adalah saham? Ini adalah grafik saham grup Setiawan kita. Harga saham sudah jatuh ke titik terendah. Tunggu, jangan beli. Ada apa? Sekarang sudah di titik terendah. Jika kita tidak beli sekarang, akan terlambat. Percayalah, saham ini akan segera jatuh. Seseorang sedang memanipulasi pasar. Kita tidak hanya tidak boleh membeli grup Setiawan, tetapi kita harus membeli yang ini. Beli Starlight Technology. Investasikan 1 miliar dolar ke dalamnya, pertaruhkan semua. Pada Starlight Technology, bukankah itu akan segera dihapus dari bursa? All-in pada saham sampah ini? Gracia? Ini sepertinya tidak benar. Rizky, kamu harus percaya padaku. Jika kita menggunakan dana yang ada sekarang untuk membeli kembali saham grup Setiawan, itu persis jatuh ke dalam perangkap mereka. Yang dia inginkan adalah kamu menggunakan uang untuk menopang saham. Pada akhirnya, dana akan habis, dan tidak ada jalan mundur. Bukan aku tidak percaya padamu.
Tapi itu 1 miliar dolar. Bagaimana jika semuanya sia-sia? Maka kita benar-benar akan tidak punya kesempatan untuk pulih. Kalau begitu, biarkan aku menenangkan pikiranmu. Lihat saham ini, Penghai Power, dalam 5 detik, akan turun 6,3%. Yang ini, Wake Pharma, akan naik 3,2%. Bagaimana mungkin? Pasar saat ini sangat stabil. Ini, persis seperti yang kamu katakan. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Baiklah, aku akan mentransfer semua dana ke Singhuitek sekarang, dengan leverage 50 kali lipat. Bapak Rizky, waktunya hampir habis, kan? Berkemas dan pergilah dengan cepat, jangan kehilangan harga diri terakhirmu, juga. Ardi, jangan terburu-buru, lagi pula saya sudah di sini, biarkan saya tunjukkan sesuatu dulu, lalu putuskan apakah Anda ingin tetap atau pergi. Apa maksud Anda dengan itu? Saya pernah mendengar tentang Starglow teknologi ini. Itu saham panas yang muncul belakangan ini. Sudah 3 hari berturut-turut menyentuh batas harian. Tapi apa hubungannya dengan Anda, Rizky Setiawan, dan apakah Anda akan meninggalkan grup Setiawan? Apa hubungannya? Bapak Ardi, mungkin Anda belum tahu, 3 hari lalu, atas rekomendasi Ibu Gracia, saya menginvestasikan semuanya di Starglow Technology, dengan leverage 50 kali lipat. Gila, entahlah apakah saya gila atau tidak, tapi pada penutupan hari ini, saya mencairkan semuanya. Bapak Ardi, coba tebak, berapa 50 kali 1 miliar? 50 miliar. Benar. Dengan 50 miliar itu, saya membeli 67% saham grup Setiawan. Mulai sekarang, saya memiliki kendali penuh atas grup Setiawan. Saya ingin melihat hari ini, siapa sebenarnya yang akan diusir dari grup Setiawan. Rizky, ayolah. Kita seperti saudara sedekat itu. Bro, aku hanya bingung sesaat. Aku dibutakan oleh keserakahan. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku akan bekerja keras untuk memulai sekarang. Ibu Victoria, sekarang kau bicara tentang persaudaraan? Tadi, kenapa kau tidak memikirkan persaudaraan kita? Satpam. Ibu Victoria lelah. Antarkan dia keluar dengan sopan. Lepaskan aku. Rizky Setiawan. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Akan kuhantui kau bahkan setelah mati. Gracia, kau sangat membantu akhir-akhir ini. Apa rencanamu sekarang? Aku tidak punya rencana. Aku punya uang lebih dari yang bisa kuhabiskan dalam beberapa kehidupan. Aku berpikir, mungkin aku harus kembali ke pedesaan dan pensiun. Kembali ke pedesaan akan menyia-nyiakan bakatmu. Kenapa tidak tinggal di kota? Mari kita lakukan sesuatu yang besar bersama. Pintu grup Setiawan selalu terbuka untukmu. Aku siap melayanimu kapan saja. Baiklah, aku akan dengan enggan membantumu sekali lagi. Ardi Kusuma. Apa kabar? Bapak Kusuma, maaf. Semuanya kacau. Kacau. Aku investasi miliaran dolar. Hanya untuk mengusir Rizky Setiawan. Dan kau bilang semuanya kacau? Bapak Kusuma, tenang. Ini benar-benar bukan salahku. Seorang master tiba-tiba muncul di sisi Rizky Setiawan. Seorang master. Seorang wanita bernama Gracia. Melalui investasi, hanya dalam 3 hari, dia membantu Rizky Setiawan menghasilkan 50 miliar dolar. Aku tidak bisa bersaing sama sekali. 50 miliar dalam 3 hari? Menarik. Sepertinya aku harus membawa hadiah mewah dan mengunjungi master itu suatu hari nanti. Larut malam, siapa yang masih memikirkanku? Dapat jackpot lotre,
tersenyum lebar. Ibu, kamu lebih bahagia daripada menang jackpot. Aku bilang ke Mia perasaanku. Mia setuju jadi pacarku. Wow, gerak cepat. Ibu, dulu aku buta. Sekarang aku sadar Mia gadis yang hebat. Mia tidak seperti Lia. Lia selalu ngamuk tanpa alasan. Mia selalu perhatian padaku. Bahkan saat kencan sekarang. Dia bersikeras patungan. Mia benar-benar gadis yang hebat. Nak, selama kamu yakin, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Perlakukan dia dengan baik mulai sekarang. Terima kasih, Ibu. Kalau bukan karena Ibu, aku masih menderita di neraka itu bersama Lia. Menyebalkan. Aku secantik ini. Apa pewawancara itu buta? Mereka bahkan tidak memberi saya pekerjaan resepsionis. Kalau begini terus, aku bahkan tidak bisa bayar cicilan rumah bulan depan. Apa aku harus hidup dari udara? Ibu Gracia, saya sudah sering dengar tentang Anda. Saya Victor Wijaya dari grup Puncak. Saya sengaja datang berkunjung hari ini. Belum pernah dengar grup Puncak. Hah? Ibu Gracia, Anda memang pelupa. Beberapa hari lalu, kita bertarung di pasar saham, kan? Seperti kata orang, persaingan kecil menjadikan teman baik. Ibu Gracia, bagaimana kalau kita masuk untuk minum teh? Tehku hanya untuk teman. Apapun itu, kita bisa bicara di sini. Hahaha, baiklah. Ibu Gracia, Anda sungguh pemarah. Saya suka itu. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Ini, hadiah kecil untuk Anda, Ibu Gracia. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Seseorang, bawakan hadiah untuk Ibu Gracia. Haha, lihat itu. Ini hadiahku. Ini adalah kartu hitam Swiss. Dengan 70 juta dolar di dalamnya. Ini adalah ginseng milenium. Ibu Gracia, sayang sekali jika wajah cantik seperti ini menua, ambillah ini akan membuatmu tampak muda dan sehat, dan memperpanjang umurmu. Ini adalah penthouse mewah di pusat kota, dengan taman pribadi, siap huni, dan masih ada lagi. 12% saham tanpa hak suara dari grup Puncak. Semua ini hanya membutuhkan Anda, Ibu Gracia, untuk bekerja di grup Puncak, dan semuanya menjadi milikmu. Bapak Victor, tawaran yang sangat murah hati. Tapi harus saya katakan, hadiah-hadiah ini benar-benar menggoda. Bapak Victor, tawaran yang cukup murah hati. Tapi harus kuakui, ini cukup menggoda. Tapi maaf, Bapak Victor, Rizky telah baik padaku. Semua yang kumiliki saat ini semua berkat Rizky. Aku, Gracia, tidak akan pernah setidak berterima kasih itu. Bapak Victor, tolong bawa kembali barang-barang ini. Dan cari orang lain. Ibu Gracia, apa benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak, aku tidak akan mengantarmu keluar. Baik, kau punya kesempatanmu. Sekarang kau akan membayarnya. Tunggu saja. Kau akan lihat. Masuk. Gracia, lihat. Senang? Mulai hari ini,
Ini kantor pribadimu. Tepat di samping kantorku. Dan dindingnya kedap suara. Apapun yang kau butuhkan, datang saja padaku. Gracia, lihatlah. Suka? Mulai hari ini kantor pribadimu. Tepat di samping kantorku. Luz, kedap suara. Jika kamu butuh sesuatu, datang saja menemuiku. Rizky, kamu repot-repot sekali. Terima kasih. Sama-sama. Aku hanya ingin kamu lebih dekat. Ketua Dewan. Masalah besar. Kenapa panik? Ini bukan cara yang pantas. Tidak lihat aku sedang rapat penting? Tenang. Ketua Dewan, ada yang salah. Ada orang berulah di bawah. Banyak orang datang. Mereka memblokir seluruh lobi. Keamanan tidak bisa menahan mereka. Anda harus turun dan lihat. Berulah? Mungkinkah ini balas dendam Victor? Rusuh. Apakah ini balas dendam Victor Wijaya? Grup Setiawan, perusahaan tidak etis, menjual kosmetik beracun, perusahaan tidak etis. Tanpa merek dagang, tidak berperasaan. Kamu harus jawab untuk ini. Kembalikan wajahku. Semua, tenang. Saya Rizky Setiawan, Ketua Dewan Grup Setiawan. Grup Setiawan kami selalu menjadi perusahaan yang etis. Tidak mungkin kami akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan pelanggan kami. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Lihat wajahku. Kau sebut itu kesalahpahaman? Tepat, tepat, tepat. Tidak berperasaan. Monster, beraninya kau menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Ah, sebegitu seriusnya? Saya menggunakan yang baru diluncurkan kosmetik grup Anda, dan wajah saya jadi begini. Dokter bilang saya cacat permanen dan wajahku tidak akan pernah sama. Saya akan menikah bulan depan, dan sekarang pacarku kabur semalaman. Kamu harus bayar untuk wajahku. Bayar, bayar, bayar untuk wajahnya. Dia monster. Lihat wajahku. Semua rusak. Kamu harus bayar untuk wajahku. Dengar, inilah yang disebut hati nuranimu. Dasar serakah. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini, tangkap mereka dan buat mereka bayar. Tutup grup Setiawan. Tangkap mereka dan buat mereka bayar. Tangkap mereka dan tutup perusahaan. Berita buruk, Bapak Rizky. Seseorang sedang live streaming sekarang juga, dan harga saham grup kita sudah turun miliaran dolar. Semuanya, dengarkan saya, Grup Setiawan kita bukan perusahaan seperti itu, beri kami waktu untuk menyelidiki. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Pengusaha ini penuh kebohongan. Mereka tidak bisa dipercaya. Aku memesan kosmetik mereka, jadi aku akan meminta refund sekarang. Tepat, hanya kata-kata kosong tidak akan membantu. Siapa di balik kejadian ini? Kesampingkan itu untuk sekarang. Yang terpenting adalah menyelesaikan krisis saat ini dengan cepat. Laporan diagnostik kodeks, kontak wajah dengan asap dan zat beracun, dapat diobati dengan salep giok beku. Nona, jangan menangis. Aku bisa menyembuhkan wajahmu. Jangan menangis, aku tahu kamu diperlakukan tidak adil.
Aku bisa menyembuhkan wajahmu. Hei, jangan menangis, aku tahu kamu diperlakukan tidak adil. Kamu bisa menyembuhkannya? Para ahli di rumah sakit semuanya bilang ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Siapa kamu? Kamu tidak bekerja sama dengan bajingan ini, kan? Mau menakut-nakuti aku? Hanya ingin menjual salep murahan padaku? Untuk menenangkan keadaan, kan? Benar, mencari waktu dengan pertunjukan ini? Jangan percaya grup setiawan, Nona. Jangan percaya mereka. Waktuku juga berharga. Apa gunanya menipu gadis kecil sepertimu? Aku bilang aku bisa menyembuhkannya saat ini juga, dan aku akan melakukannya. Jika aku tidak bisa menyembuhkannya, kamu bisa kembali dan menghancurkan lobi grup setiawan nanti. Wanita ini tampak luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan? Gracia. Rizky, percayalah padaku. Satpam, apakah kamu punya pulpen dan kertas? Ya, aku punya. Ikuti resep ini dan ambil ramuannya di apotek Tiongkok terdekat. Ingat, gramnya harus tepat. Jangan sampai kurang sedikit pun. Ketua Dewan, ini. Tunggu apa lagi? Pergi, biayakan langsung ke akuntansi, lari. Siap, Pak. Semua orang lelah berdiri menunggu. Kenapa tidak naik ke atas bersamaku dan duduk di ruang tamu Ketua Rizky Setiawan? Apa yang kau tunggu? Langsung minta ganti rugi ke bagian keuangan. Cepat, mengerti? Semuanya berdiri di sini menunggu cukup melelahkan. Naiklah bersamaku dan duduk di ruang tamu Ketua Rizky Setiawan. Apakah itu benar-benar karena kebaikan? Bagaimana jika di atas lebih buruk? Ayo kita lihat. Nona, sudah hampir setengah jam. Kau mau mengobati aku atau tidak? Tepat. Apakah obatnya tersedia? Kau hanya mengulur waktu. Kak Ketua, Ibu Gracia, aku dapat obatnya. Kerja bagus. Baiklah, salep giok beku yang baru dibuat. Nona, cobalah. Bolehkah aku mengoleskannya di wajah? Nona, wajahmu sudah seperti ini. Seberapa buruk lagi bisa terjadi? Coba saja, ini jalan terakhir. Baiklah, ayolah. Waktunya habis, kau bisa melepasnya. Ya Tuhan, bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku merasa wajahku lebih cantik daripada saat aku 18 tahun. Dan piti ini terlihat seperti telur, sangat halus. Teman-teman di siaran langsung, grup Setiawan selalu membiarkan produknya berbicara sendiri. Seluruh kejadian ini murni ulah seseorang yang dengan sengaja menjebak kami. Grup Setiawan akan memulai proses hukum, menyelidiki secara tuntas, dan tidak akan mentolerir hal ini. Pada saat yang sama,
Grup Setiawan akan menarik penuh semua produk bermasalah dari lot yang sama. Sepertinya produk baru ini bekerja sangat baik, ingin memesan dan mencobanya, berhenti bicara dan langsung pasang tautannya. Semangkuk salad giok beku ini adalah produk baru yang kami luncurkan hari ini. Semua orang mendapat bagian uji coba gratis. Semangkuk salad giok beku ini adalah pengembangan baru kami. Kami sudah menghentikan penurunan, bukan hanya itu, kami bahkan naik 3%. Bapak Rizky, saham kita sudah berhenti turun, bukan hanya itu, bahkan naik 3%. Nona, botol yang Anda gunakan sebelumnya, kosmetik bermasalah itu, apakah masih Anda bawa? Ya, saya simpan sebagai barang bukti untuk menuntut Grup Setiawan. Analisis komposisi kodeks menunjukkan mengandung racun korosif konsentrasi tinggi. Metode yang begitu kejam. Ini bukan produk cacat, seseorang dengan sengaja meracuninya. Botol yang kamu gunakan sebelumnya, kosmetik cacat itu, apakah masih kamu bawa? Ya, saya simpan sebagai bukti untuk menggugat Grup Setiawan. Analisis komposisi kodeks mengandung konsentrasi tinggi racun korosif. Itu kejam. Ini bukan produk cacat, seseorang sengaja meracuninya. Karena ini peracunan yang disengaja, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelidiki dan mencari tahu siapa pelakunya. Mata ilahi bulan, telusuri kembali ke sumbernya. Misi berhasil. Sekarang tugas peracunan yang ditugaskan oleh Bapak Victor sudah selesai semua. Ketua Rizky Setiawan, maaf tentang ini. Manusia mati demi uang. Burung binasa demi makanan. Saya harus cepat kembali ke grup puncak, dan melapor ke Bapak Victor untuk mengklaim kredit. Misi selesai. Sekarang, tugas peracunan yang diberikan Bapak Victor akhirnya selesai. Maaf, Ketua Rizky Setiawan. Laki-laki mati demi uang, burung mati demi makanan. Saya harus buru-buru kembali ke grup puncak untuk melapor kepada Bapak Victor dan dapatkan pujian. Ardi Kusuma, haruskah saya memuji kelicikanmu atau memarahimu karena kebodohanmu? Kau sangat licik, tapi kau memberikan bukti yang sempurna di atas piring perak. Gracia? Jadi kau punya petunjuk? Siapa pelakunya? Saya tidak hanya tahu siapa yang diam-diam menyakiti grup Setiawan, tapi saya bahkan punya bukti kuat, Rizky. Sudah saatnya kita membalas. Saya tahu saya bisa mengandalkanmu. Di mana buktinya? Kemarin pukul 02.15 pagi, di gudang nomor 1, kamera pengawas di sudut barat daya merekam semuanya. Rekaman itu menangkap Ardi Kusuma dan Victor Wijaya meracuni barang-barang itu. Bapak Rizky, video itu jelas menunjukkan wajah Ardi Kusuma, dan juga ada audionya. Beraninya Ardi Kusuma, beraninya Victor Wijaya, apa mereka benar-benar mengira grup Setiawan itu lemah? Tim hukum grup Setiawan yang beranggotakan 100 orang bukan hanya pajangan. Kali ini, saya akan membuat Ardi Kusuma dan Victor Wijaya membayar harga yang pantas. Kerahkan Departemen Hukum. Saya akan bangkrutkan grup puncak. Dasar Ardi Kusuma itu.
Mereka benar-benar menganggap grup setiawan mudah diinjak-injak. Tim hukum kita yang 100 orang bukan main-main. Kali ini, aku akan bikin Ardi Kusuma dan Victor Wijaya membayar perbuatan mereka. Libatkan seluruh departemen hukum. Aku akan bangkrutkan grup Puncak. Berita terkini, Victor Wijaya, CEO Grup Puncak, dan Ardi Kusuma, mantan karyawan Grup Setiawan, diduga melakukan persaingan tidak sehat dan peracunan. Mereka telah resmi ditangkap. Grup Puncak ini dalam proses likuidasi kebangkrutan. Ada karma. Inilah keadilan bagi para korban. Ibu, kenapa ibu bersembunyi sendirian di sini? Bapak Rizky sudah mencari ibu di depan tadi. Aula terlalu bising, jadi aku keluar cari udara segar. Rizky, ada perlu mendesak? Tidak bisa kukatakan. Pergi dan lihat sendiri. Haha. Sangat misterius. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Kau bintang hari ini. Pergilah habiskan waktu dengan istrimu yang baru. Sekarang kau sudah menikah. Selalu ingat untuk berbuat baik pada Mia. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan Mia seperti seorang ratu. Baik, ibu, aku berangkat sekarang. Kenapa lampunya tidak menyala? Mungkin Rizky belum sampai? Rizky, lagi ngapain? Gracia, aku tahu hidupmu di paruh pertama sudah sangat menderita. Sisa hidupmu, aku akan melakukan semua yang bisa kulakukan untuk melindungimu. Maukah kau menikah denganku dan menjadi nyonya sejati Grup Setiawan? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Aku bersedia.